Si Gus Samsudin itu kan ditantang tuh, ya untuk apa sih pakai pisau ya. Kalau untuk Gus Samsudin, mungkin dia benar kebal, kita nggak tahu. Cuman cara penyampaiannya aja sih yang kurang. Asian aing si raja asem lawan garam teka maha teka me singariung siga lutung singarengeng siga monyet semar irang merenges pantes. Gus Samsudin melakukan mendem apa namanya? Apa itu yang di dalam itu? Tapa pendam. Tapa pendam yang dimana dia dikubur ya. Gimana kontennya Richard Lee juga ketahuan ada orang yang naruh ibarat kata anaknya Gus Samsudin atau anak muridnya salah atau benar saya nggak tahu, katanya naruh benda di tempat penarikan benda tersebut. Terkadang manusia itu membodohkan dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan keilmuannya sendiri. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Habib Muhammad Novel Syami Alatas. Kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, aku baik-baik saja gitu. Seperti lagu ya. Kita mau bahas lagi yang sekarang lagi viral. Ternyata belum berhenti nih, masih terus saja pertemuan pembahasan terus berlanjut ya. Terkadang saya berpikir ini jadi ketagihan kayaknya konfliknya, karena nemu aja judulnya. Cuman ya akhirnya jadi dari itu semua kita sama-sama makin belajar kan, mana yang bisa kita pelajari, mana yang bisa kita ambil, dan mana yang bisa kita buang ilmunya gitu kan, dari pembelajaran dari kasus ini. Tapi sebelum saya dan Habib melanjutkan pembahasan berikutnya, jangan lupa dong di like, di subscribe, dan di komen and share biar kita terus tetap semangat memberikan cerita-cerita, ulasan-ulasan ataupun penelusuran memang yang beberapa hari ini belum kita lakukan karena lagi tertarik dengan persoalan-persoalan ini ya. Oke, langsung aja kita buka dari topik yang mana dulu nih Bib? Ini masih viral terus ini gitu. Jadi kayak ketagihan dengan cerita-cerita gitu kan, cerita yang habis udah selesai, muncul lagi pembahasan 2, jadi kayaknya terus to be continue ya. Nah kalau yang sekarang ini kan lagi baru aja tayang itu di dokter siapa, Richard Lee ya, bahwa siapa namanya, Gus Samsudin diundang oleh dokter Richard Lee ya kan, podcast tuh. Nah di situ kan banyak sekali hal-hal yang dibahas. Salah satu yang dibahas adalah tentang keilmuannya Gus Samsudin. Dan bukan kebetulan sih, memang kita ingin membahas bahwa tentang keilmuan dari Gus Samsudin. Saya dan Habib akan mengulas kembali bagaimana sih dari pandangan dari segi kita berdua, khususnya dari segi Habib, tentang ilmu-ilmu yang katanya Gus Samsudin bisa. Dan bagaimana pandangan secara agama juga. Ya, secara spiritual dan secara agama kita akan bahas itu. Dan benarkah kejadian-kejadian selain Gus Samsudin itu dari pengalaman Habib pernah ditemuin kasus-kasus seperti itu? Kebetulan memang kan Habib di sini kan juga ruqyah ya. Jadi pernah nggak sih bertemu dengan model-model ilmu-ilmu yang seperti itu? Gitu. Kita mau mulai dari mana ilmunya? Persoalan ilmunya. Terserah TV nih.
Di Richard Lee itu kita si Gus Samsudin itu kan ditantang tuh ya untuk apa sih, pakai pisau ya, beset gitu, kebal lah berarti ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu silakan, itu bukan ranah kita, silakan aja. Gitu. Cuman saya di sini Habib membahas tentang ilmu beset yang katanya jadi kebal itu yang tidak luka. Nah, gimana pandangan Habib? Kalau ilmu, ibarat kata ilmu apa namanya, ilmu kebal ya, ilmu kebal memang kalau misalkan kita ulas dalam keilmuan hikmah atau keilmuan kanuragan zaman dulu, itu banyak yang seperti itu. Nggak usah ilmu kebal aja, ilmu misalkan kita putus tangan, putus terus balik lagi, itu pun ada sebenarnya. Kayak ibarat kata rawa rontek atau ajian pancasona. Orang intinya kalau dalam Sundawi ada namanya ilmu kedikjayaan. Jadi orang itu ibarat kata kebal atau nggak bisa mati dalam suatu hal. Banyak kasus yang pernah Habib temuin itu gitu. Cuman kalau yang kita komentari masalah Gus Samsudin itu di kontennya Richard Lee saat dia mencoba apa namanya? Mensayat tangannya itu, yang satu kan memang kelihatan banget kalau pisaunya terbalik ya. Mata pisaunya terbalik, yang tumpulnya itu yang dibeset. Terus yang tajamnya di atas, nggak kena kulitnya. Tapi di yang keduanya itu dia pakai pisau dapur kalau nggak salah, saat itu dicoba di apa namanya, kayak handbag. Iya kayak begituan lah ibarat kata, paperback, robek, terus dia coba seperti ini, nggak tergores. Memang banyak orang yang dalam ilmu mencari ilmu kebal itu ada, dan ilmu itu ada sebenarnya. Ilmu itu ada, cuman kebanyakan orang di zaman sekarang untuk mempelajari ilmu itu untuk apa? Intinya kan itu sebenarnya. Nah, saya nggak ngomentarin Gus Samsudin masalah dengan ilmu juga gitu loh. Cuman kalau dia mempertunjukkan kehebatannya dia lah, atau mau dia kebal lah atau apalah itu kan, maksudnya kasih pemahaman mungkin kasih pemahaman Dr. Richard Lee juga, atau pemahaman para pemirsa yang nonton konten tersebut, bahwa ilmu ini didapat karena saya mengamalkan ini, keistiqomahan dalam ini gitu loh. Untuk ini. Karena dalam beda agama ini kan beda keyakinan, ibarat kata. Beda alur, beda torigoh, beda jalan gitu loh. Mungkin dia bilang saat di kontennya dia pakai ilmu hikmah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang memang banyak orang yang mengaku atau yang mempelajari karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak banget. Cuman banyak yang hanya mengatasnamakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ilmu kebal itu memang ada, Teh Feni. Ada, dan saya pernah juga ngelihat sendiri. Bukan kebal aja malah. Saat saya pernah cerita dulu saat saya pernah di Subang. Itu ada seorang nenek yang dia punya ilmu kedikjayaan air. Jadi ibarat kata kayak avatar, elemennya air lah ibarat kata. Kedikjayaan air. Itu dengan kepala saya sendiri ngelihat nenek itu menurut keluarganya umurnya udah 100 lebih. Dan saat saya di sana proses ruqyah yang 4 bulan di Subang itu, nenek itu mati. Nenek itu meninggal, mau dimandiin, hidup lagi. Jadi kalau kata keluarganya, dan saya belajar masalah ilmu itu namanya ilmu kedikjayaan. Ilmu yang ada, ibarat kata khusus lah. Kayak ajian pancasona pun, dia kalau kena tanah, dia hidup lagi. Kena tanah, hidup lagi. Seperti kalau dalam kisah pewayangan tuh, Rahwana ya kalau nggak salah, yang palanya dipenggal nggak boleh sampai tanah biar nggak itu lagi. Nah itu sebenarnya ada, dan saya ngelihat sendiri real itu. Kalau untuk Gus Samsudin
Mungkin dia benar kebal, kita nggak tahu. Cuman cara penyampaiannya aja sih yang kurang benar-benar bagus untuk meyakinkan para penonton gitu loh. Cuman ya kita dikasih pola pikir atau kita dikasih akal sama Allah Ta'ala untuk melihat ini benar atau ini salah. Itu tergantung personnya kalian gitu loh. Personnya para penonton gitu loh. Kayak kita aja mereaction atau kita mengulas yang dari pertama, kedua sampai sekarang yang ketiga. Itu kan banyak. Wah, kita dibilang pro Gus Samsudin. Kita di sini yang saya pikir begini. Saya lihat komen-komen juga agak gemes juga sebenarnya ini. Maksudnya apa? Kita di sini hanya mempertontonkan atau menjelaskan, menjelaskan bahwa spiritual dan seks itu berbeda dan harus disatu padukan, ya kan? Bukannya kita malah ada yang bilang di komen tersebut, wah channel ini membuat orang itu percaya dukun loh. Kita nggak bilang mempercaya dukun kan, bahwa saya juga pun bilang kita ini mendukunglah si Marcel itu untuk membongkar masalah dukun-dukun palsu. Sebenarnya dukun palsu itu nggak ada. Yang namanya dukun ya itu sebutan orang yang ibarat kata punya kekuatan lah, punya spiritualis yang mencelakakan orang atau apa gitu loh. Itu persepsi mereka sendiri-sendiri gitu loh. Kalau saya bilang dukun itu adalah duduk tekun. Duduk rukun kayak gitu loh. Kita gini. Nah, duduk tekun. Nah, yang ditekuni kan ini apa? Ada wiritan, ada keistiqomahan dia untuk mendawami atau membaca sholawat lah, zikir tertentu yang dalam zikir dia istiqomah mendawami zikir tersebut, otomatis Allah memberikan hadiah kepada dia karomah atau syir atau kerahasianya Allah Ta'ala yang terkandung dalam ayat tersebut atau atau yang didawami zikiran tersebut gitu. Kayak ada satu cerita di cerita Salafun Soleh dulu. Ada satu ulama ini mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun lil mu'minina wal ghafurur rahim. Itu terus hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dia baca itu terus sampai satu hari itu bisa 1000. Itu dia nggak mati-mati sampai umur 200 lebih. Padahal Rasulullah bilang umatku itu umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun atau 50 sampai 60 tahun. Kalau lebih berarti bonus, ibarat kata seperti itu. Tapi ini diamalkan sama itu dan dibilang itu doa umur panjang. Sampai beliau ini dimimpikan sama Rasulullah SAW, ente mau sampai kapan mengamalkan itu? Apa ente nggak kangen sama ana, mau ketemu ana, kata Rasulullah SAW. Akhirnya dia berhenti, ulama itu berhenti mengamalkan amalan tersebut, akhirnya meninggal, mati. Pulanglah ketemu yang dijanjikan sama Rasulullah SAW. Ini kan dalam pendawaman. Mungkin Gus Samsudin kita nggak benerin atau nggak menyalahkan. Beliau juga apa yang diutarakan di konten-konten sebelumnya, beliau mendawami atau mengistiqomahkan dirinya untuk ke zikir-zikir tertentu yang mungkin di beliau dapat. Pasti kalau saya bilang, dan pembahasannya beliau juga Masya Allah, saya apresiasi banget sampai beliau bilang, bukan saya mendukung ya, maksudnya dengan bahasanya dia mengapresiasi bahwa untuk mendapatkan ilmu karomah atau ilmu hikmah itu adalah bagaimana diri kita ini seperti bumi, ilmu bumi. Bumi ini kan kayak dia ludahin, kita injek, kita apa. Dia nggak membalas. Hanya memberikan manfaat kepada orang yang meludahkan tersebut atau orang yang menginjakkan kakinya di bumi ini gitu loh. Nah, itu bagus sebenarnya. Nah, tapi tunjukkan. Kalau Anda sudah berani bilang seperti itu, tunjukkan ke dalam diri kita ini atau orang yang belajar itu bahwa benar-benar kita mengamalkan ilmu tersebut gitu loh, Teh Feni. Betul. Gitu. Berarti intinya bahwa ilmu kekebalan itu Itu ada ya? Ilmu kebal itu jadi, ada. Kita checklist ting.
berarti dibenarkan nama Habib bahwa ilmu kekebalan itu ilmu ada. kebal itu ada, ilmu ada banget gitu loh. Tadi kita juga udah bahas dari segi agama itu seperti apa gitu. Nah, oke, next. Ada pembahasan di salah satu konten juga, YouTube juga. Jadi ceritanya nih, Gus Samsudin itu kepada Jessica Iskandar ya dari Jedar ya. Salah satu kayaknya di studio ya Beb. Di studio apa di rumahnya ya Beb? Di studio. Di studio ya. Bahwa ingin menunjukkan bahwa ada hal-hal ternyata energi negatif di dalam diri Jedar. Kebetulan memang kan kalau kita tahu sendiri Jedar sedang terkena ujiannya, cobaan hidup, bahwa ditipu oleh orang terdekatnya gitu. Nah, tapi di sini aku bukan membahas tentang Jedarnya nih, maksudnya kasus Jedarnya apa secara luas, enggak. Tapi di sini kata Gus Samsudin bahwa ada ikatan sebuah seperti energi negatif yang akhirnya Jedar itu oke-oke aja nih. Dia si penipu ini mau ngomong apa, minta apa tuh kayaknya nggak bisa nolak, yes aja gitu loh. Dan katanya di situ ditemukan istilahnya ada ajian semar mesem ya. Semar mesem. Nah, mungkin sahabat-sahabat di rumah pengen tahu semar mesem tuh ada nggak sih? Ilmu ajian semar mesem tuh ada. Dan sebenarnya tuh gimana gitu loh. Dan nanti kita bahas juga dari segi agamanya gimana. Gimana, Bib? Kalau semar mesem itu kan ibarat kata sebutan pengasihan ya, atau sebutan pelet lah. Kebanyakan orang bilang pelet semar mesem lah, atau semar ireng lah, atau semar apa. Kalau saya bilang kalau semar mesem ada banget kan, biasanya ada kerisnya lah atau apa yang berbentuk eyang semar kan. Kalau saya bilang eyang semarnya baik, cuman ilmunya kan kita nggak tahu. Pengasihan itu kan bagaimana caranya digunakan orang itu nurut sama kita kan. Ibarat kata seperti gendam lah teh. Gendam itu kan kalau kita pegang, kita sentuh orang tersebut ya nurut sama kita, dibuat linglung. Ibarat kata seperti itu. Nah, kalau masalah semar mesem itu kan penyebutan, kayak misalkan di Baduy. Saya pernah ngobatin orang Baduy, saya dikasih ajian semar ireng malah. Bukan semar mesem lagi, semar ireng. Itu ya memang kalau mau dapetin ajian tersebut, saya harus puasa ini. Ibarat kata saya dikasih jangjawokan lah kalau kata orang Sunda. Ibarat kata kalau saya masih ingat, sepenggalnya seperti ini ajiannya. Kalau semar ireng itu sama aja sama kayak semar mesem kata beliau. Asian aing si raja asem lawannya garam teka maha teka me singariung siga lutung singarengeng siga monyet semar ireng merenges pantes ya monyet lagi. Semar ireng merenges pantes. Terus asi sebutin namanya, nama orang tersebut. Teko kaula asih Tom Cruise kaula asih. Itu apa namanya, orang yang tersebut yang kita bacain itu keingatan sama kita atau nggak bisa lupa sama kita. Cuman kalau misalkan kayak Tom Cruise itu kan kita nggak tahu, dia jauh. Kenapa sih Bib? Nggak mungkin kan? Apa namanya, dia jauh, dia apa? Kenapa sih Bib? Siapa tahu kan ada malaikat lagi main ke sana. Ya nggak tahu kan. Jangan, ibaratnya ilmu ini kan jangan membuat hayalan kita terlalu tinggi, akhirnya jelek kan. Nah, ibarat kata seperti itu. Dan itu dibuktikan juga sama orangnya anak muda itu, anaknya juga dikasih. Itu dibaca itu, perempuan itu langsung nengok ke dia. Dan demen. Cuman diputus lagi sama dia. Hanya apa namanya, pembuktian aja seperti itu. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan apa namanya, buktiin dong gini. Tergantung orangnya mau membuktikan atau tidak sebenarnya, seperti itu. Semua orang mau. Nah, nggak semua orang mau. Orang punya ilmu itu pastilah, orang punya ilmu sebesar apapun pasti disimpan kok. Benar. Pasti disimpan. Pasti setiap manusia itu punya pegangannya masing-masing lah. Ibarat kata punya wiritannya masing-masing. Kayak kemarin kita ruqyah, beliau cerita bahwa pejabat kita juga main begitu-gitu juga, Beb. Loh, sekarang pejabat aja nggak ada yang komentar kok, nggak ada yang dikomentari. Coba aja ibarat kata kalau Marcel mau ke tempat pejabat, ini kan nggak harus apa namanya,
Terus ada yang komen, Marcel percaya goib, Beb. Ibarat kata bukan masalah goibnya, tapi masalah triknya atau apa. Is okay. Mau triknya lo bongkar, mau apanya itu, apa yang dilakukan sama Gus Samsudin ya. Kalau yang namanya dunia entertain, otomatis kan hiburan. Mau dijelaskan atau tidak dijelaskan. Yang namanya di YouTube atau di entertain, pasti hiburan. Nggak tahu orang itu pakai settingan atau tidak, kan seperti itu. Tinggal akal penonton yang berpikir seperti itu. Kalau misalkan saya bilang Jessica Iskandar itu kena semar mesem, apa yang dikatakan Gus Samsudin, memang mungkin bisa terjadi karena memang banyak orang yang melakukan punya atau ingin mendapatkan ilmu pengasihan tersebut atau gendam tersebut. Dan saya pun banyak dapat kasus seperti itu juga gitu. Jadi Habib pernah menemukan juga kasus seperti itu ya? Dan saya dikasih amalannya malah. Jadi hampir sama kayak hipnotis ya? Hampir sama kayak hipnotis. Cuman kan bagaimana kayak jang jawokan lah kayak tadi bilang kan, asi tekal asi gitu kan. Ada jang jawokan di Semar Irang, ada mantranya lah ibarat kata. Dan mantra tersebut harus dibeli dengan puasa sekian hari, harus makannya ini. Nah, tinggal orang mau menjalankan atau tidak, gitu loh. Ya kayak ilmu hipnotis juga lah. Bukan sihir, iya. Masuk ke dalam alam pikir seseorang dong. Ibarat kata bagaimana kita mengendalikan atau membuat kecoh atau membuat apa, mereka jadi tidak sadar, gitu kan. Kan sama aja sebenarnya. Kalau misalkan di garis lurus, ya trik-trik juga. Orang mau ini hipnotis lah, orang mau apa, ya sama aja sebenarnya, gitu. Seperti itu. Nah, jadi udah dibahas nih. Berarti di checklisting, berarti menurut pandangan Habib bahwa ilmu semar mesem itu ada, tapi yang semarnya tuh baik. Cuman terkadang itu sebuah ilmu itu tergantung tujuannya untuk apa. Pada hakikatnya sih baik ya, namanya semua ilmu ya. Karena itu kan jatuhnya suatu hal yang lebih yang daripada manusia umumnya. Cuman nih, kamu tujuannya apa nih? Untuk kebaikan kah? Untuk keburukan kah? Itu kembali kepada diri kamu, dan saya harap bila mempunyai ilmu seperti itu, gunakanlah untuk kebaikan ya. Oke, next. Beberapa hari yang lalu di kontennya Gus Samsudin, Gus Samsudin melakukan mendem, apa namanya? Apa ya, Bib, yang di dalam itu? Tapa pendam. Tapa pendam, yang dimana dia dikubur ya, dikubur seperti itu. Nah, kita bisa cross check, nanti ada ulasannya di video saya ini. Ini gimana sih gitu menurut pandangan Islam juga, karena sepertinya kalau dari Islam tidak ada hal-hal seperti itu gitu kan. Dan manfaatnya apa gitu, tujuannya apa melakukan itu gitu kan. Nah, gimana, kita tanya langsung ke Habib, gimana sih, ada nggak sih Habib menurut Habib? Kalau tapa pendem itu kan tergantung, ibarat kata tergantung orang memakainya seperti apa teh, dan penyebutannya badan kita dipendem ya, namanya tapa pendem. Intinya sebenarnya itu untuk ibarat kata bertafakur lah, bertafakur dengan alam gitu lah, bertafakur bahwa diri kita ini tapa pendem ya. Kalau saya bilang ibarat kata dari tanah kembali ke tanah. Oh gitu. Ah, maksudnya kan seperti itu. Nah, tinggal ina'malu biniat kan, tinggal bagaimana niatnya, niat-niat orang-orang yang melakukan seperti itu gitu loh, yang melakukan tapa pendem lah, ada lagi tapa kalong. Apa tuh? Tapa kalong tuh yang dia itu kakinya di atas, palanya di bawah. Itu untuk apa? Untuk ilmu juga, keilmuan juga, untuk membeli satu ilmu. Itu pun ada di sejarah Pekalongan. Kenapa dibilang Pekalongan kan? Kalong. Ibarat kata ada satu raden yang ngalahin Ratu Siluman di situ. Dan pertama dia kalah, akhirnya dia tapa kalong selama 40 hari. Akhirnya menang lah dengan tapa kalong tersebut. Terbalik dong berarti posisi. Terbalik. Kayak kalong kan kalau gitu ya. Nah, kalau tidur, kepala di bawah, kakinya di atas. Nah, seperti itu. Itu kan ada juga kayak puasa, misalkan puasa mati geni.
dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur dalam berapa hari, gitu kan? Ini kan cara pembayaran sebenarnya teh. Saya mau apa namanya? Ya Allah, ibarat kata kayak nazar lah. Ya Allah, misalkan kalau nazar kan disebutkan dulu, ya Allah, saya mau ini seperti ini. Kalau misalkan berhasil, saya ini, saya melakukan ini. Oke. Nah, kalau misalkan puasa, saya niatin nih puasa kita buat apa? Jadi kita jalanin dulu nih puasa, kita beli dulu nih. Insya Allah dengan kita beli itu, kita dapat apa yang kita mau, apa yang Allah berikan kan kepada kita. Dan itu pun tergantung ridhonya Allah Ta'ala, kembali lagi. Ina amalu bin niat. Tergantung niatnya kita apa. Kalau misalkan niat kita baik dan Allah itu mesetujuinya, Allah itu meriduinya, pasti dapat gitu loh. Kayak mati geni, tapa kalong, tapa pendem, itu hanya sebutan. Yang terintinya adalah bagaimana kita ini menyatukan ke ilmu alam sebenarnya. Menyelaraskan diri kita ke alam. Sebenarnya itu. Intinya sih itu, bukan masalah klinik atau apa, tergantung niatnya aja kok. Jadi sebenarnya semacam kayak suatu, apa ya Habib ya, kalau saya ambil kesimpulan dari Habib, sebuah mediasi aja gitu ya. Bahwa seperti ketafakur aja, cuman memang lebih gerakannya lebih ekstrim ya. Ya, lebih dikhususkan lah ibarat kata. Oke. Jadi udah kita bahas bahwa tapa pendem itu emang ada. Banyak kok yang melakukan itu. Banyak ya. Dan biasanya berapa lama? 40 hari ya? Tergantung hitungan orang tersebut kuatnya. Atau biasanya orang yang melakukan tapa pendem itu kan pasti ada gurunya. Nah gurunya itu kan ngelihat, dihitung sama orang, sama ibarat kata kuncennya lah. Atau gurunya, sekian hari nih. Sekian ini. Gitu. Dan itu bertahap. Nggak langsung 40 hari atau enggak. Kalau tapa air ada? Banyak juga ya. Tapa air pun itu ibarat kata dilakukan sama Prabu Siliwangi pun ngelakuin di Cirebon. Iya, tapa air tuh ya. Kalau kalian jangan melakukan, nanti kalian ilmunya belum cukup, terkisut. Beda sama yang Prabu Siliwangi. Iya, intinya kita melihat melihat konten-konten mereka yang melakukan tanpa pendem atau pembuktian masalah ilmu ini ilmu itu, jangan langsung dijudge jelek, jangan langsung dijudge ini. Kita harus lihat dulu, walaupun memang ini sekarang udah tahun 2022, udah modern lah, cuman kan kita nggak mungkin menghilangkan kespiritualnya. Nggak mungkin. Spiritualis itu pasti ada, kegoiban itu ada, dan mutlak itu ada. Sampai kapanpun itu ada. Oke, berarti udah kita bahas tadi. Berarti kita checklist ya, ting gitu ya, bahwa memang ada istilah tapa pendem gitu ya. Dan barusan juga Habib bahas dari segi dari segi agama, pandangan agama, dan dari segi spiritual seperti apa. Mungkin Habib ada tambahan, takutnya saya lupa nih, ada pembahasan lain sih yang dilakukan oleh Gus Syamsuddin. Ya masalah ada juga kan yang penarikan benda di kontennya Denny Sumargo ibarat kata, atau di tempat Richard Lee. Intinya begini, setahu saya belajar, saya punya teman-teman yang mungkin beliau ini bisa lah punya ilmu untuk penarikan benda goib diwujudkan itu. Setahu saya, sepenglihatan saya, sebelajarnya saya, orang kalau menarik benda atau mewujudkan benda dari alam goib ke alam nyata sekarang kita ini, pasti benda itu panas. Benda itu ada energi panasnya dan nggak mungkin bisa langsung dipegang. Pasti disiram air dulu atau didiamkan dulu. Itu pasti teh, itu pasti. Karena saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, saya merasakan diri sendiri juga bahwa benda tersebut panas, kecuali kita lagi wirid atau kita lagi ziarah, tiba-tiba benda itu muncul sendiri di depan kita. Itu kan pemberian. Itu biasanya beda lagi gitu. Beda. Jadi yang sini maksud Habib nih, penarikan sama pemberian langsung tiba-tiba tring ada di depan mata kita, itu beda lagi energinya. Itu beda lagi energinya. Cuman setahu saya kalau misalkan dia narik benda dari alam goib, mewujudkanlah benda dari alam goib ke alam nyata tersebut, pasti panas. Ya karena memang kan ada perpindahan alam, proses alamnya. Ada proses alamnya itu ada.
Nah, yang dilakukan di Gus Samsudin itu main megang aja. Nah, itu saya masih meragukan di situ. Oh, oke. Masih meragukan di situ. Apalagi di kontennya Richard Lee juga ketahuan ada orang yang naruh ibarat kata anaknya Gus Samsudin atau anak muridnya, salah atau benar saya nggak tahu, katanya naruh benda di tempat penarikan benda tersebut. It's okay kalau dia mau pakai trik atau apa, cuman ya itulah, terkadang manusia itu membodohkan dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan keilmuannya sendiri, dengan ibarat kata dengan perilakunya sendiri gitu loh. Nah, ini kan yang harus dihati-hati. Misalkan nggak usah lah ibarat kata lo punya ilmu. Ini saya juga mungkin masukan atau kritik juga ke Gus Samsudin. Lo punya ilmu, lo punya amalan, lo punya apa, ya udah pakai untuk di daerah ente aja. Ente udah punya padepokan, ente udah punya murid, ente udah punya pasien, ya udah di situ aja, nggak usah nggak ibarat kata lo mau dihujat, mau di ini, ya biarin aja orang mau ngomong apa gitu loh. Yang penting saya di sini niat baik, saya ngobatin orang dengan versi saya, dengan ibarat kata dengan ruqyah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Dan orang yang disembuhkan dengan niat kita itu karena Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala meridhoi orang itu sembuh melewati kita, ya alhamdulillah sudah. Mau dia pakai mahar, mau dia maharnya seikhlasnya, is okay, nggak masalah. Itu tergantung kesanggupan pasiennya. Ibarat kata seperti itu. Sama aja lah ke dokter, pasti ada stroke-nya dong. Ini tensi 500.000. Mau nggak mau kita bayar. Nah, sama juga di sini. Terserah lo mau seikhlasnya, mau ditarifin berapa. Itu kan pribadinya dia. Dan orang yang mau apa namanya? Mau berobat di situ bayar, ya syukur, enggak ya sudah. Intinya kan jangan sampai mempersulit orang yang sedang kesusahan. Sebenarnya kan itu. Intinya itu aja sih kalau kritikan saya kepada Gus Samsudin. Udahlah, mau ngapain sih ngurusin orang lain yang ibarat kata mau hujat kita. Ente bilang sendiri ente harus punya ilmu padi lah, harus punya ilmu bumi lah, ilmu apalah, ibarat kata ya nggak boleh menghujat balik seseorang gitu kan. Ya udah biarin aja, ente udah punya ilmu, ente udah punya padepokan, ente udah terkenal ibarat kata, udah punya pasien-pasien yang ke sana, ya tinggal buktiin aja kepada pasiennya tersebut. Iya, betul. Intinya juga jangan nggak usah terpancing dengan kondisi, siapa tahu ini kan ujian dari ilmunya dia juga. Bener. Mau naik level ya kan, jangan terpancing. Sayang sih kalau menurut saya, sayang ibadah dia juga, sayang keilmuannya dia. Ya udah aja, terserah mereka mau ngomong apa, selama pasien kita tidak ada yang nuntut, tidak ada yang merasa dirugikan gitu kan, dan tidak, yang penting kan yang antara relationship antara kita dengan si pasien tersebut. Nah, orang lain mau ngomong apa, mau komentar ya terserah aja. Yang penting kita kan bagaimana lillahi ta'ala dan nawaitunya ya Bib ya. Bener, iya. Terus ada komen juga gimana itu kan trik Bib pakai apa namanya, pakai keris lah, keris petir lah, tetek bengek gini-gini. Terserah. Orang mau ngobatin pakai keris ke, mau ngobatin pakai tusuk gigi ke, mau ngobatin pakai apa ke, is okay, nggak masalah. Yang penting pasiennya sembuh. Intinya kan itu. Yang penting orang ini sembuh, sehat walafiat, dengan si izinnya Allah, dengan nggak syariatnya Allah. Mau dia pakai trik apa terserah. Kalau menurut saya. Betul. Dan si pasien tersebut selama itu tidak keberatan. Selesai. Dia redo-redo aja, ikhlas-ikhlasan. Ante pun mengeluarkan uang ya memang, ya dia memang tidak masalah, redo-redo aja itu udah, ya udah. Iya benar. Toh misalkan misalkan pasien itu tertipu, tuntut aja. Iya. Udah, selesai kok. Ibarat kan seperti itu. Atau bikin satu statement di media sosial. Sekarang media sosial udah banyak. Udah terbuka. Tinggal ngomong aja Gus Samsudin menipu saya. Atau Gus siapa. Atau saya sendiri, Habib menipu saya. Ibarat kata dalam masalah ruqyah, dalam masalah apa. Itu kan bisa semuanya. Betul. Gampang aja kok sebenarnya. Jadi nggak perlu kita mencari kesalahan-kesalahan orang gitu ya. Pada akhirnya hal-hal kayak gitu memang kalau memang dasarnya suatu hal yang tidak baik, itu akan muncul juga ke permukaan gitu kan.
entah pasien-pasiennya datang. Nah, karena di sini juga ada satu ulasan nih Bib nih, mungkin sekaligus penutup pembicaraan kita malam ini, bahwa di salah satu kontennya Richard Lee, Dr. Lee itu bahwa dia membawa seperti ronsen ya. Dan kebetulan katanya si Gus Samsudin itu mengobati dokter juga malah. Nah, di sini biar kita tarik kerukunan gitu ya. Bahwa yang namanya dokter itu juga manusia, ya kan, Bib, membutuhkan bantuan. Ya mungkin dia lebih trustnya ke masalah pengobatannya spiritual. Nah, di sini juga Gus Samsudin sakit kok malah berobatnya ke dokter, ya kan? Padahal dia punya keilmuan, ya kan? Nah, disinilah pandangan Habib, kita satukan pandangan bahwa sebenarnya yang nama Allah lagi menunjukkan ini namanya manusia itu saling membutuhkan, ya kan Bib? Segala ikhtiar itu prosesnya masing-masing. Nah, benar nggak menurut Habib hal seperti itu? Ya iyalah, ibarat kata seperti inilah, nggak mungkin dong yang namanya kita ini masih punya raga, masih punya casing, masih punya jasad, yang jasad ini juga butuh medis, ya kan? Nggak mungkin Allah menakdirkan sesuatu profesi nggak mungkin nggak ada manfaatnya gitu kan. Kita dukun nih ibarat kata, saya punya ilmu karomah lah, ilmu apa gitu. Mungkin bermanfaat untuk orang yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Kita menjadi wasilah kepada orang lain gitu kan. Nah, saat kita tubuh kita sendiri pun kan punya haknya. Gitu kan. Saat tubuh kita lelah, saat tubuh kita sakit juga, ya kita butuh dong ke dokter, ke medis juga. Is okay, nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, kenapa harus dijelek-jelekan seperti itu gitu loh. Terus ada dokter ke terapis, ibarat kata ke pengobatan terapis atau pengobatan spiritual, nggak masalah. Intinya seperti ini lah, nggak mungkin lah tukang motong rambutnya sendiri, gitu kan? Nah, itu kan susah di situ. Atau dokter gigi mencabut giginya sendiri. Nah, intinya kan punya faknya masing-masing, punya bagiannya masing-masing gitu loh. Jangan sampai dibentur-benturkan. Nah, ini yang salah sebenarnya. Nah, itu tolong deh, kita semua tuh jangan terpancing kayak misalnya antara spiritual dengan ilmu sulap dibentur-benturkan. Enggak, kok semua masing-masing punya prosesnya, punya caranya, punya pembelajarannya gitu kan. Bijaksana aja cara berpikirnya. Nah, kayak ini juga antara dokter sama spiritualnya udah gitu. Kata Habib bilang kan ada faknya masing-masing, ya udah aja gitu. Maksudnya jangan terpancing lagi nih. Jadi nanti berantem lagi antara dokter sama spiritual nih, judul baru gitu kan. Nah, itu jangan sampai juga dari pihak dokter terpancing, dari pihak spiritual juga terpancing. Jangan. Ya udah aja gitu kan. Tadi kayak konsepnya nggak mungkin tukang potong rambutnya sendiri, dokter gigi nyambut giginya sendiri, nggak mungkin juga. Bahwa kodratnya manusia tuh memang ya saling melengkapi dan saling membutuhkan, seperti itu ya Bib ya. Tapi sebenarnya gini loh konsepnya, hidup beragam, berwarna itu lebih seru kok daripada kamu hanya mengetahui satu warna saja. Tuh, Habib udah ngantuk loh. Bukan ngantuk, emang lagi lelah aja sedikit. Oke, baiklah, kita tutup saja video hari ini. Udah lama nggak sih? Udah lama juga ya? Udah berapa lama? Cukup ya, karena ada yang protes juga. Saya tuh kadang-kadang lucu loh sama kalian. 29 menit ini. Aduh, sekarang kita ini bukan masalah persoalan panjang atau tidak, masalah durasi atau tidak. Sekarang bagaimana konten tersebut sampai pesannya ke kalian, itu aja sih gitu. Karena di sini kan kita lebih ke pembahasan podcast, bukan penelusuran. Di mana kalau penelusuran itu kan nggak ada batas waktu atau durasi gitu kan. Ada salah satu yang komen di saya seperti itu. Nah, kalau sekarang saya close karena memang pembahasannya sudah cukup dan udah kita bahas dari segi agama juga dan dari segi spiritual juga. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini Habib, sehat selalu. Dan yang pasti jangan lupa kita jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.